Halo guys, kita lanjut. Setelah pelelangan berakhir, Mu Chen tidak terburu-buru untuk meninggalkan Merchant City. Dia mencari kedai budidaya dan untuk sementara tinggal di sana. Jika pertempuran itu tiba, dia secara alami harus mengembalikan dirinya ke kondisi puncaknya. Kelelahan yang dibawa dari perjalanan jelas terhapus. Di ruang tamu yang luas, Mu Chen duduk, sementara Nine Nether berdiri di dekat jendela kamar tamu dan melihat keluar. Setelah beberapa saat, dia menoleh dan menatap Mu Chen. Benar-benar ada seseorang yang mengikuti kita, mereka seharusnya dikirim oleh Liu Ming. Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya, mereka yang memiliki Liu sebagai nama keluarga mereka benar-benar bukan sesuatu yang baik. Di alam surga utara, keluarga Liu juga telah menyebabkan sedikit masalah baginya. Menyelesaikan pidatonya, dia melihat Lin Jing dari samping tiba-tiba meletakkan tangannya di pinggangnya saat dia dengan marah menatapnya dan melambaikan tinjunya, nama keluarga nenekku juga Liu. Dalam sekejap, wajah Mu Chen berubah canggung. Lin Jing mendengus sambil melanjutkan, jika ayahku mendengar ini, dia pasti akan meronta-rontamu. Mu Chen tertawa kering. Ini pada dasarnya adalah bencana yang tidak terduga. Jadi, kapan kita berangkat? Namun, Lin Jing tidak peduli dengan ucapan ceroboh Mu Chen saat dia duduk di sebelahnya. Tangannya menopang pipinya saat dia berkata dengan sedikit kegembiraan. Dilihat dari penampilannya, dia tampak bersemangat tentang masalah yang akan datang. Tidak terburu-buru. Setiap tindakan kita mungkin di bawah pengawasan Liu Ming. Jika kita tinggal di kota untuk waktu yang singkat dan tidak meninggalkan kota, dia akan merasa bahwa kita takut. Mu Chen dengan ringan tersenyum. Menunjukkan kepada musuh kita bahwa kita lemah, betapa liciknya. Lin Jing berbicara dengan senyum licik. Musuh kita lebih kuat dari kita harus menggunakan sedikit trik. Mu Chen tersenyum sambil menatap Lin Jing, ekspresinya berubah jauh lebih serius saat dia melanjutkan, seperti yang kamu tahu, kekuatan Liu Ming lebih kuat dari kita. Meskipun Anda dan saya sama-sama telah melangkah ke alam berdaulat, kami belum memperbaiki benda surgawi berdaulat kami. Dengan demikian, kemampuan bertarung kita akan lebih lemah. Adapun Nine Nether, dia bisa, paling banyak, menghalangi penguasa kelas 5 oposisi. Jadi jika ada kecelakaan, kamu harus pergi jika aku menyuruhmu. Mendengar kata-katanya, Lin Jing sedikit tidak senang. Tapi melihat ekspresi serius Mu Chen, dia hanya bisa cemberut saat dia menjawab, baik. Mu Chen kemudian menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan tidak lagi berbicara. Dia perlahan menutup matanya dan secara bertahap memasuki kondisi kultivasi. Nine Nether, bagaimanapun, berbicara dengan Lin Jing sebentar saat dia bersandar di jendela, menutup matanya dan beristirahat. Dia tidak memasuki kondisi kultivasinya karena dia harus menjaga kewaspadaannya, bahkan jika kota ini aman. Dia jelas tentang bahaya di dunia seribu besar. Adapun Lin Jing, dia menutup mulutnya saat dia menguap dan dengan malas pergi tidur. Dilihat dari kondisinya, dia sepertinya tidak peduli dengan bahaya apapun. Malam berlalu dengan tenang. Pada hari kedua, masih belum ada gerakan dari Mu Chen sampai matahari terbit. Secara umum, orang biasa akan sedikit santai pada saat seperti ini. Karena itu, dia memilih untuk keluar dari kedai, ke banyak orang dan menuju ke pinggiran kota bersama dengan Nine Nether dan Lin Jing. Ketika dia meninggalkan kedai, seorang pemuda berpenampilan feminin di sebuah bangunan di kota memiliki senyum dingin yang muncul dari sudut bibirnya. Dia melambaikan tangannya saat dia mengirim pelayan yang memijatnya dan berdiri. Tatapannya sedikit dingin saat dia melihat ke arah gerbang kota. Bocah naif itu, kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku dengan cara ini? Dia tersenyum mengejek sambil melambaikan tangannya. Pria tua berjubah hitam itu kemudian muncul di belakangnya secara misterius. Penatuamu, sudah waktunya bagi kita untuk bertindak. Pria tua berjubah hitam itu dengan ringan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, ruang di sekitar mereka berdesir, dan sosok mereka berangsur-angsur menghilang ke udara. Ketika mereka pergi, di sebuah halaman di kota, rubah perihati, yang sedang memeluk rubah seputih salju, mengungkapkan senyum memikat. Kami akan memiliki pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Dia dengan ringan meletakkan rubah putih itu saat dia tersenyum ke arah belakangnya, ayo pergi, kita akan memata-matai mereka. Untuk beberapa alasan, saya merasa bahwa Liu Ming tidak akan berhasil dengan mudah kali ini. Petik 2. Di belakangnya,
pria parubaya yang tampak biasa muncul. Kedua sosok itu bergerak, dan mereka menghilang. 3 gelombang orang menghilang dengan tenang, keluar dari kota tanpa memberitahu siapapun. Matahari terbenam senja tergantung di cakrawala saat lampu merah bersinar di tanah, memberikan sedikit suhu pendinginan. Di cakrawala senja, ada suara angin yang menusuk dengan tergesa-gesa saat 3 sinar cahaya melesat melintasi cakrawala dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang mengejutkan. Mereka tampaknya telah mengeksekusi kecepatan mereka hingga batasnya. Dilihat dari itu, seolah-olah mereka sedang dikejar oleh sesuatu dari belakang mereka. Perjalanan berkecepatan tinggi mereka berlangsung selama kira-kira setengah jam, sebelum mereka perlahan-lahan melambat. Setelah itu, mereka bertiga mendarat di sebuah gunung. Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia melihat cakrawala di belakangnya dan tiba-tiba mengungkapkan senyuman. Kalian berdua telah diam-diam mengikuti kami selama setengah hari sekarang, bukankah kalian berdua lelah? Haha, sepertinya kamu sudah tahu tentang kami sejak lama. Saat Mu Chen berbicara, suara yang terdengar feminin mengikutinya saat itu bergema di antara langit dan bumi. Di puncak gunung tidak jauh, ruang sedikit terdistorsi saat 2 sosok misterius muncul dari langit. Itu adalah Liu Ming dan pria tua berjubah hitam, yang kekuatannya telah mencapai alam penguasa kelas 5, dari istana mendalam langit. Tatapannya menatap Mu Chen dengan ejekan dan mengamati sekeliling. Kamu benar-benar telah menemukan situs pemakaman yang cukup bagus untuk dirimu sendiri. Bagaimana Anda tahu itu tidak disiapkan untuk Anda? Mu Chen dengan ringan tersenyum saat rasa dingin dengan cepat berkumpul di matanya. Sepertinya kamu cukup percaya diri. Liu Ming samar-samar tersenyum sambil melanjutkan. Jika Anda merasa bahwa kecantikan dengan alam penguasa kelas 4 dapat memberi Anda kepercayaan diri seperti itu, saya khawatir Anda akan kecewa. Liu Ming mengulurkan tangannya ke arah Mu Chen sambil terus berbicara, serahkan Void Grid Solar Fruit kepadaku, sebelum aku benar-benar marah. Jika sikapmu memuaskanku, aku mungkin bisa melepaskanmu. Apakah kamu membawa daun surgawi abadi dan seni 9 naga dan gajah bersamamu? Mu Chen tidak memberinya jawaban saat dia membalas pertanyaan. Senyum di wajah Liu Ming berangsur-angsur memudar saat dia menatap Mu Chen tanpa ekspresi. Kamu telah melepaskan satu-satunya kesempatanmu. Kamu terlalu banyak bicara. Mu Chen tersenyum. Lin Jing, yang berdiri di sampingnya, menutup mulutnya saat dia tersenyum, menunjukkan ejekan tanpa henti kepada Liu Ming. Penatuamu, kamu bisa bertindak sekarang. Liu Ming menyipitkan matanya saat senyum yang menggantung di sudut bibirnya berangsur-angsur berubah menjadi sedikit biadab, tidak perlu bersikap lunak. Di belakangnya, tetua berjubah hitam perlahan melangkah maju saat dia menurunkan kedua tangannya, yang sebelumnya dicolokkan ke lengan bajunya. Saat ini, aura dingin dipancarkan dari wajahnya yang sudah tua. Angin kencang energi spiritual yang menakutkan menyapu dari tubuhnya. Energi spiritual hitam pekat menyapu antara langit dan bumi. Dalam sekejap, suhu di wilayah ini menurun. Energi spiritual pria tua berjubah hitam itu mengandung riak dingin yang ekstrim. Puncak gunung tempat dia berdiri secara bertahap runtuh di bawah riak energi spiritual yang menakutkan. Retakan besar mulai menyebar ke seluruh gunung. Itu hanya tekanan energi spiritual belaka, dan itu telah menyebabkan gunung runtuh. Kekuatan penguasa kelas 5 sebenarnya sangat mengerikan. Melihat adegan ini, tatapan Mu Chen sedikit muram. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi penguasa kelas 5. Kekuatan yang dilepaskan olehnya benar-benar sangat kuat. 9 Nether, yang berdiri di samping sisi Mu Chen, telah melangkah maju sebagai sejumlah besar energi spiritual meledak, ruang terdistorsi dan, tepat di atasnya, membentuk burung hitam kolosal. Di Blackbird, ada api ungu yang berkobar dengan tenang. Binatang suci, ketika burung hitam kolosal muncul, Liu Ming dan ekspresi pria tua berpakaian hitam itu bergetar. Tidak heran mengapa kamu memiliki kepercayaan diri seperti itu, jadi tubuhmu yang sebenarnya adalah milik Divine Beast. Penatua berjubah hitam memandang Nine Nether saat dia berbicara dengan suara serak. Secara umum, tidak mungkin bagi penguasa kelas 4 untuk bersaing dengan penguasa kelas 5, ada kesenjangan besar antara perbedaan satu kelas. Tetapi jika itu adalah binatang surgawi, segalanya akan berbeda. Berdasarkan tubuh fisik yang kuat dan keunggulan alami, binatang surgawi yang perkasa umumnya lebih kuat daripada mereka yang berasal dari alam yang sama.
Alis Liu Ming juga berkerut saat ini saat dia melangkah maju dan tatapannya yang menakutkan tertuju pada Mu Chen. Penatuamu, kamu tetap mengikatnya. Aku akan berurusan dengan anak itu. Penatua berpakaian hitam itu menganggukkan kepalanya. Meskipun wanita yang berdiri di depannya sedikit keluar dari harapannya, perbedaan di antara mereka adalah nilai. Meskipun agak merepotkan untuk membunuh pihak lain, tidak terlalu sulit untuk membuatnya tetap terikat. Aku belum merasakan riak tubuh surgawi yang berdaulat pada dirimu. Jadi saya percaya bahwa Anda belum memperbaiki tubuh surgawi Anda, kan? Liu Ming menatap Mu Chen saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Mu Chen tidak memberikan jawaban. Sayang sekali, bahwa kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Liu Ming menghela nafas dengan kasihan saat dia tiba-tiba menginjak kakinya. Dalam sekejap, tatapannya berubah menjadi buas. Tapi, sebelum kamu mati, aku bisa membiarkanmu merasakan kekuatan sebenarnya dari benda surgawi yang berdaulat. Energi spiritual besar membumbung ke langit dan menutupinya. Energi spiritual merah dengan cepat berkumpul di sekitar Liu Ming, dan pada akhirnya, terbentuk menjadi gambar merah besar yang berukuran kira-kira 1000 kaki. Tubuh sosok itu berkobar dengan api. Melihat dari jauh, seolah-olah raksasa lava telah turun dari langit. Seiring dengan itu, suhu di wilayah ini melonjak. Tubuh surgawi api surgawi, sosok besar yang berdiri di langit dan bumi ini, berkobar dengan api merah seolah-olah mencoba melelehkan bumi. Gelombang badai berkobar yang tak terlukiskan menyapu saat mendatangkan malapetaka. Sosok Liu Ming sudah menghilang menjadi sosok merah besar. Setelah Sovereign Celestial Body diaktifkan, itu akan menjadi pertahanan sempurna yang akan melindungi Anda di dalamnya. The Sovereign Celestial Body adalah serangan dan pertahanan yang sempurna. Ini juga alasan mengapa setiap penguasa akan mengejarnya dengan sengit. Sosok merah tua itu perlahan membuka matanya saat api berkobar di dalamnya. Pada saat yang sama, suara Liu Ming yang berisi niat membunuh bergema di seluruh langit dan bumi. Saat ini, apakah kamu merasa putus asa? Badan surgawi yang berdaulat terlalu penting untuk kemampuan bertarung seorang ahli berdaulat. Jadi ketika Liu Ming tahu bahwa Mu Chen belum memperbaikinya, dia benar-benar mengecewakan pengawalnya. Tubuh surgawi yang berdaulat yang telah dia kembangkan disebut tubuh surgawi api surgawi, berada di peringkat ke-97 di antara 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat. Meskipun peringkatnya berada di belakang, akan sangat bodoh untuk meremehkannya hanya karena itu. Di dunia 1000 besar, salah satu benda surgawi yang berdaulat yang bisa berada di 99 peringkat benda surgawi yang berdaulat semuanya sangat kuat. Lagi pula, metode pemurnian benda surgawi yang berdaulat adalah rahasia bagi kekuatan apapun, dan tidak akan mudah pingsan. Dengan demikian, banyak ahli Sovereign hanya bisa mendapatkan metode kultivasi untuk Sovereign Celestial Body biasa. Beberapa dari mereka hanya bisa menggunakan cara yang paling biasa, memurnikan tubuh surgawi yang berdaulat dari energi spiritual mereka sendiri. Dalam hal ini, badan surgawi yang berdaulat mereka tidak akan memiliki kemampuan magis. Mengambil tubuh surgawi api surgawi yang dimiliki oleh Liu Yan, itu membutuhkan energi spiritualnya sendiri bersama dengan bantuan api surgawi untuk berhasil mengolahnya setelah perpaduan sempurna antara keduanya. Beberapa benda surgawi berdaulat yang hebat memiliki kemampuan mengerikan untuk melampaui alam budidaya pemiliknya dalam pertempuran. Jadi, ketika Liu Ming tahu bahwa Mu Chen tidak mengolah tubuh surgawi yang berdaulat, ada hasil yang tak tergoyahkan untuk pertempuran ini. Tubuh surgawi api surgawi, Mu Chen mengangkat kepalanya, tatapannya serius saat dia melihat sosok merah besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Liu Ming ini jelas bukan seseorang yang hanya bergantung pada mulutnya. Dia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Mengandalkan tubuh surgawi yang berdaulat yang begitu kuat, dia dapat dianggap sebagai yang terbaik di antara alam penguasa kelas 1. Bisakah kamu menghadapinya? Nine Nether memandang Mu Chen saat seutas kekhawatiran melintas di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa Liu Ming hanya membudidayakan tubuh surgawi berdaulat biasa. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan mampu memperbaiki tubuh surgawi api surgawi. Kamu pegang orang tua itu. Bahkan jika kita gagal, kita bisa lari. Mu Chen berkata dengan suara ringan. Hati-hati. Nine Nether dengan ringan menganggukkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Rasa dingin berkumpul di matanya yang ramping saat sosoknya bergerak,
dia langsung muncul di atas burung hitam kolosal dan terbang buru-buru ke kejauhan. Melihat tindakannya, pria tua berpakaian hitam itu tertawa, dan sosoknya bergerak. Lain kali dia muncul, dia tepat di depan Nine Nether. Saat lengan bajunya berkibar, angin kencang menyapu wilayah ini. Ketika Nine Nether dan pria tua itu berhadapan, Mu Chen telah mengumpulkan semua perhatiannya ke sosok merah kolosal. Ini adalah pertama kalinya dia mengandalkan dirinya sendiri untuk bertarung dengan ahli sovereign asli. Anda harus berhati-hati. Mu Chen memberi Lin Jing pengingat saat sosoknya terbang keluar. Dia melayang di langit saat dia tiba-tiba menginjak kakinya, ruang di belakangnya terdistorsi, dan samar-samar, lautan luas bisa terlihat. Di dalam laut, api ungu yang deras bersiul di dalamnya. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda apa kekuatan sovereign yang asli. Tubuh surgawi Liu Ming mengulurkan tangannya saat menunjuk ke bawah dengan jarinya. Saat jari itu menunjuk ke bawah, ruang terdistorsi dan pilar merah beberapa ratus kaki melesat keluar. Pilar cahaya itu sangat bertepung, seolah-olah itu adalah lava saat api merah menyala di atasnya, tampaknya sangat ganas. Liu Ming hanya menunjukkan satu jari, dan kekuatan itu jauh melampaui serangan habis-habisan dari Jisuan saat itu. Ini adalah kekuatan asli dari mereka yang telah menyempurnakan tubuh surgawi yang berdaulat. Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia melihat pilar lava yang masuk dan menghirup udara dalam-dalam. Jubahnya berkibar tertiup angin saat ekspresinya tiba-tiba berubah dingin dan tajam. Dia melambaikan lengan bajunya, ruang di belakangnya terdistorsi saat cahaya ungu yang deras melonjak, sinar ungu yang menyilaukan melesat keluar saat bertabrakan dengan energi spiritual merah. Kedua bentrokan itu langsung menciptakan suara yang menghancurkan bumi saat badai energi spiritual menyapu, retakan muncul di bumi di bawahnya. Di langit, Mu Chen masih berdiri saat angin bertiup ke arahnya. Dia diselimuti cahaya ungu cemerlang di permukaan tubuhnya saat api ungu melonjak di pupil hitamnya. Mengandalkan kekuatan energi spiritualnya sendiri, dia berhasil menahan serangan Liu Ming. Kamu benar-benar mampu menahan energi spiritual api surgawiku. Noda keterkejutan melintas di mata sosok merah besar itu. Jelas, Liu Ming merasa luar biasa pada hasilnya. Energi spiritual yang telah dia kembangkan menyatu dengan api surgawi dan jauh melampaui energi spiritual biasa. Itu sangat sombong, tetapi diblokir oleh Mu Chen. Jadi ada yang aneh dengan energi spiritualmu. Namun, mata Liu Ming tajam saat ia melihat energi spiritual ungu aneh di sekitar Mu Chen. Api ungu yang menyala-nyala itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditekan oleh api surgawinya. Di atas gunung yang jauh, dua sosok muncul. Itu adalah seorang wanita memikat yang mengenakan mantel bulu rubah putih saat dia menyaksikan konfrontasi dari jauh. Sebuah noda keheranan melintas di matanya saat dia berbicara dengan nada ringan. Energi spiritual pemuda itu tampaknya sedikit aneh. Itu pasti telah menyatu dengan nyala api yang kuat. Pria parubaya yang berdiri di sampingnya berbicara dengan kaget saat dia melanjutkan. Tidak heran dia berani menghadapi Liu Ming tanpa memurnikan benda surgawi yang berdaulat, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Masih terlalu dini untuk menentukan hasilnya. Tubuh surgawi api surgawi Liu Ming bukanlah tubuh surgawi berdaulat biasa. Wanita yang memikat itu tersenyum. Pria parubaya itu mengangguk setuju. Saat mereka berdua berbicara, sosok Mu Chen tiba-tiba melonjak. Detik berikutnya, dia muncul di depan sosok merah besar. Di lokasi kepalanya, sinar merah melonjak ke langit saat gelombang aura mengerikan menyebar. Saya tidak hanya menahan energi spiritual api surgawi Anda, tetapi saya juga akan menghancurkan tubuh surgawi api surgawi Anda. Pilar iblis Meru besar muncul dalam kilatan merah saat melebar, berukuran hingga 100 kaki saat berdiri menjulang di cakrawala, itu seperti objek tak menyenangkan dari zaman purba. Mu Chen memeluk ruang karena dia langsung menggunakan pilar iblis Meru besar. Tidak ada keraguan saat dia membantingnya ke tubuh surgawi api surgawi, energi mengerikan itu bahkan menyebabkan retakan di angkasa. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, dan menambah kekuatan pilar iblis Meru besar, serangan itu telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Melihat serangan itu, bahkan keduanya yang mengamati pertempuran dari kejauhan merasa terkejut di hati mereka. Sebuah dengusan dingin keluar dari mulut sosok merah tua itu.
Dia mengepalkan tinjunya saat api merah menyapu keluar, berubah menjadi tombak merah menyala saat merobek cakrawala bersama dengan lautan api yang deras, dan sangat bentrok dengan pilar iblis Meru besar. Tabrakan logam yang menderu seperti guntur terdengar, gelombang suara seperti tornado saat menyebar, menyapu badai dahsyat di langit dan bumi ini. Sosok Mu Chen dikirim terbang keluar. Setiap langkah yang dia ambil meledakkan udara, dan ketika dia dikirim terbang keluar, sosok merah besar itu juga mundur selangkah dan menghancurkan gunung. Energi yang menakutkan. Jauh di sana, pria parubaya itu mau tak mau berseru. Jelas, dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan tubuh surgawi Liu Ming sedemikian rupa. Apa yang remaja tidak sederhana. Sebuah noda keheranan juga melintas di mata rubah peri hati. Api berkobar melonjak di mata sosok merah kolosal Liu Ming, dia menginjak kakinya saat sosok besarnya melintas mirip dengan kilat, menciptakan retakan di tanah. Api merah menyala seperti awan yang menyala saat menyelimuti cakrawala. Jelas, Liu Ming sudah mulai menggunakan kekuatan tubuh surgawi api surgawi. Dia sudah marah dengan perlawanan Mu Chen. Kamu sangat bodoh untuk berniat menghadapi badan surgawi yang berdaulat dengan kekuatanmu sendiri. Suara menakutkan Liu Ming mirip dengan gemuruh guntur saat bergema di cakrawala. Tak lama setelah itu, tombak merah tua itu berubah menjadi ilusi yang menutupi langit bersama dengan lautan api yang menyala-nyala saat menyelimuti Mu Chen. Dalam radius 1000 kaki terkena serangan mengerikan itu. Melihat jumlah ilusi tombak yang menghancurkan bumi, setiap tombak seperti objek yang sebenarnya. Kekuatan yang terkandung di dalamnya bahkan bisa menumbangkan gunung. Tatapannya menjadi serius saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Petir mengaum saat kilat cemerlang berkedip di permukaan tubuh Mu Chen. Pada saat ini, tubuhnya telah tumbuh dengan ukuran 9 rune petir muncul di dadanya. Dibandingkan dengan sebelumnya, itu bahkan lebih halus seolah-olah itu adalah objek yang sebenarnya. Biarkan aku mencobanya. Petir berkedip di permukaan tubuh Mu Chen saat pupil hitamnya tumbuh lebih dingin dan tajam. Dia menjilat bibirnya saat lengkungan muncul di sudut bibirnya, dipenuhi dengan niat bertarung. Pada seberapa kuat tubuh surgawi sovereign Anda? Mu Chen memeluk ruang di depannya karena dia langsung memeluk pilar iblis Meru besar. Dia telah menyerang dengan cara ini tanpa mundur sedikit pun saat kilat, dan api ungu tersapu. Di bawah nyala api yang deras itu, sosoknya sekecil semut. Namun, ada niat bertarung yang jelas datang darinya. Pertempuran pertamaku di dunia 1000 besar akan dimulai denganmu. Api merah menyelimuti cakrawala, bahkan langit tampak seolah-olah akan menyala pada saat ini. Di bawah lautan api itu, jumlah ilusi tombak yang menghancurkan bumi melesat. Api hebat menyebar di wilayah ini, membuat serangan itu sangat mencengangkan. Namun, ketika menghadapi serangan seperti itu, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Dia memeluk pilar iblis Meru besar melalui ruang angkasa dan malah menyerang. Energi spiritual ungu tanpa batas melonjak ke langit saat dia melambaikan pilar. Keributan yang menghancurkan bumi meledak di langit. Sosok Mu Chen sangat kecil dibandingkan dengan ilusi tombak. Pilar iblis Meru besar melambai dan menghancurkan semua ilusi itu. Lautan api menyebar. Setiap kali dia mematahkan ilusi tombak, dia akan dipaksa mundur selangkah. Namun, dia tidak membuat tanda-tanda mundur. Dia membuat bentrokan langsung dengan mereka dan membuat orang lain tercengang. Di bawah, mulut Lin Jing melebar saat dia melihat sosok yang terus mundur, tetapi menjadi lebih kuat di bawah niat bertarung. Matanya yang indah dipenuhi dengan keheranan. Pemuda itu tidak jauh lebih tua darinya, tetapi niat bertarungnya yang bersemangat sepertinya tidak akan pernah bisa ditekan atau dihapus. Perasaan yang dia berikan seolah-olah dia tidak akan mundur bahkan dengan gunung yang tak tergoyahkan di depannya. Keteguhan hatinya membuat orang lain tercengang. Pemuda itu, aku takut dia akan menjadi sosok yang berduri di masa depan. Pria parubaya yang sedang menonton pertempuran tiba-tiba membuka mulutnya. Meskipun saya tidak yakin dengan latar belakangnya, saya yakin dia bergantung pada dirinya sendiri untuk berjalan sejauh ini. Karena para ahli muda yang dihasilkan dari sumber daya sekte di belakang mereka tidak akan memiliki niat bertarung dan keberanian seperti dia. Mendengar penilaian pria parubaya itu, Heart Fiery Fox dengan ringan menggigit bibirnya yang memikat saat dia melihat siluet ramping yang terus mundur dan berkata dengan suara lembut, "Nyalinya cukup bagus,
Tetapi berdasarkan itu saja, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Liu Ming. Kekuatan sebenarnya dari tubuh surgawi api surgawi belum dilepaskan. Pria parubaya itu dengan ringan menganggukkan kepalanya saat dia berbicara dengan kasihan. Jika pemuda itu memiliki tubuh surgawi sendiri, bahkan jika itu adalah yang biasa, Liu Ming tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun hari ini. Hati peri Fox mengangguk setuju. Pilar iblis Meru besar melambai dengan kuat saat energi mengerikan menghancurkan ilusi tombak yang masuk. Dampak dari itu membuat lengan Mu Chen gemetar saat darah mengalir dari telapak tangannya. Dia melangkah maju 2 langkah saat dia menghentakkan kakinya dengan keras, menstabilkan sosoknya, petir berputar di permukaan tubuhnya saat berkedip dengan keras. Dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya, kecuali tatapannya serius. Setelah melalui bentrokan dari sebelumnya, dia sudah belajar tentang seberapa kuat tubuh surgawi api surgawi itu. Jika bukan karena fisik dewa petirnya yang mencapai fisik petir Nona Rune, itu akan cukup baginya untuk dibiarkan terluka parah oleh pertukaran ini sendirian. Namun meski begitu, darah dan aura di tubuhnya bergulir dengan ketidakpastian. Di langit, sosok kolosal berkobar berdiri. Liu Ming menatap Mu Chen saat rasa dingin berkedip di matanya. Tatapannya agak sedikit gelap. Jelas, di luar dugaannya bahwa Mu Chen bisa bertahan begitu lama dengan kekuatannya sendiri. Tidak heran nada bicaramu cukup besar, kamu memiliki beberapa kemampuan. Sosok merah menyala memandang Mu Chen seolah-olah sedang melihat seekor semut sebagai suara menakutkan. Liu Ming bergema dengan gemuruh-gemuruh. Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang saat dia mengangkat kepalanya melihat sosok kolosal yang menindas dan tersenyum, tapi tubuh surgawi Anda tidak menakutkan seperti yang saya bayangkan. Betulkah? Ada noda ejekan dalam suara Liu Ming. Dia tidak berbicara lebih jauh saat dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya. Saat segel berubah, nyala api yang memenuhi langit mulai berkumpul menuju telapak tangannya. Riak yang sangat berkobar menyebar. Mengapa kamu tidak mencobanya lagi? Sebuah tembakan cahaya dingin dari mata benda surgawi api surgawi saat tiba-tiba melambaikan telapak tangannya ke bawah. Dalam sekejap, api surgawi menyebar, menyebabkan ruang terdistorsi. Telapak tangan menyala yang hampir bisa menutupi separuh langit tiba-tiba jatuh. Telapak api surgawi berkobar, saat dia berbicara, bumi di bawah runtuh, gunung diratakan, dan hutan berubah menjadi abu. Kekuatan energi itu telah mencapai batasnya. Melihat situasinya, wajah Mu Chen sedikit berubah saat dia tiba-tiba mundur. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel, dan pada saat berikutnya, dia menggoyangkan lengan bajunya saat jumlah cahaya hijau yang menghancurkan bumi keluar, berubah menjadi pohon hitam runcing di tanah. Kitab suci kayu surgawi, Mu Chen menggonggong di dalam hatinya saat pohon-pohon hitam runcing itu berubah menjadi lampu hijau tak berujung saat mereka membumbung ke langit, berkumpul ke arah Mu Chen saat mereka membentuk lautan hijau yang dipenuhi dengan vitalitas. Roda surgawi dari kayu surgawi, segel Mu Chen berubah sekali lagi saat lautan hijau langsung berputar dengan kecepatan tinggi, berubah menjadi roda kayu hijau raksasa. Mu Chen mengarahkan jarinya ke bawah saat roda mengeluarkan suara mendengung dan menghilang, menggambar tanda hitam panjang di ruang di depannya. Kecepatan rotasi roda lampu kayu hijau sangat cepat. Itu sudah muncul di bawah telapak tangan yang menyala dalam sekejap dan berbenturan tanpa ragu sedikit pun. Tidak ada suara apapun dari saat tabrakan. Kecepatan tinggi roda memiliki kemampuan penetrasi yang sangat mengerikan. Pada saat kontak, itu telah menembus telapak tangan yang menyala dan maju menuju tubuh surgawi api surgawi. Enyah. Sebuah kulit kayu dingin bergema dari tubuh surgawi api surgawi, telapak tangan besar telah langsung ditembakkan karena sangat bentrok dengan roda dengan api yang sangat besar. Kebuntuan itu membuat api kemarahan menyala di hati Liu Ming. Mu Chen telah memblokir beberapa serangannya, itu adalah penghinaan baginya. Matanya berkobar dengan api saat api hitam menyelimuti tubuhnya tak lama kemudian. Itu seperti naga yang menyala saat membungkus roda hijau. Menghadapi serangan kekerasan, roda lampu kayu hijau akhirnya tidak tahan lagi dan meledak, terbakar habis oleh api. Liu Ming tidak memberi Mu Chen kesempatan untuk beristirahat saat dia melemparkan kedua tinjunya. Api merah menyapu dan berubah menjadi 2 naga yang menyala-nyala saat mereka bersiul ke arah Mu Chen. Sosok Mu Chen tiba-tiba mundur lagi saat cahaya ungu tak terbatas melesat keluar. Upaya untuk menghalangi api merah.
tapi mereka dibakar seperti bambu patah dari api. Pada saat ini, Liu Ming jelas benar-benar memanfaatkan kekuatan tubuh surgawi api surgawinya. Kecepatan naga api itu sangat cepat. Mu Chen mengelak beberapa kali, tetapi tidak bisa lagi menghindarinya. Naga yang menyala itu terbang saat mereka bertabrakan dengan tubuhnya yang ditutupi dengan energi spiritual. Mu Chen tampak seolah-olah dia telah dipukul berat saat dia terbang ke bawah dan menembak jauh ke dalam tanah, menyebabkan bumi runtuh. Bukankah kamu sangat kuat? Mengapa kamu tidak mencoba yang lain? Melihat Mu Chen terluka olehnya, Liu Ming mengungkapkan seringai dingin. Dia melihat bumi yang hancur saat niat membunuh melintas di matanya. Dia tidak menghentikan tindakannya saat dia mengepalkan tinjunya, menyebabkan tombak api panjang terbentuk dan dengan gemerisik, itu menembus ruang menuju bumi yang hancur. Namun, sebelum tombak itu melesat ke tanah yang hancur, sesosok tiba-tiba muncul di langit. Dia membentuk segel dengan tangannya saat energi spiritual tak terbatas tersapu, menciptakan perisai air besar. Di perisai air, ada pusaran yang berputar. Perisai air, tombak yang menyala secara besar-besaran ditembakkan ke perisai air karena langsung menyebabkan ledakan fluktuasi, tetapi sebagian besar energinya dilahap oleh pusaran di perisai air. Ketika tombak yang menyala memudar, sosok Lin Jing tersentak saat perisai air meledak. Jelas, itu adalah batasnya. Oh, satu lagi yang belum menyempurnakan tubuh surgawi yang berdaulat. Tetapi pada saat ini, saya tidak akan lagi bersikap lembut pada kecantikan. Menyaksikan situasinya, Liu Ming tertawa terbahak-bahak sambil melambaikan tangannya. Tombak api besar terbentuk lagi saat mereka ditembak jatuh. Melihat serangan itu, Lin Jing mengatupkan giginya, tetapi tidak mundur. Dia menghirup seteguk udara dan membuka mulutnya. Aliran air biru dimuntahkan olehnya dan memancarkan fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas. Sungai itu sangat aneh, seolah-olah terbentuk dari energi spiritual. Tetapi pada saat yang sama, beberapa fluktuasi mirip dengan artefak surgawi yang dipancarkan. Sungai biru berputar di sekitar Lin Jing seolah itu adalah pertahanan paling sempurna. Tombak yang menyala menembus ruang karena terus-menerus memalu sungai lagi, menyebabkan percikan ombak. Menderita serangan yang mengerikan, wajah Lin Jing sedikit pucat. Ketika tombak api terakhir dilahap oleh sungai biru, sungai itu meredup saat berubah menjadi aliran air dan kembali ke mulut Lin Jing. Dia dengan dingin mengangkat kepalanya saat dia melihat tubuh surgawi api surgawi dan mengejek, hanya itu yang kamu punya. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Liu Ming mencibir saat niat membunuh melonjak di matanya. Cara Lin Jing sedikit di luar dugaannya. Tetapi karena dia memiliki tubuh surgawi yang berdaulat, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Namun, tepat ketika dia hendak menyerang lagi, dia tiba-tiba menyipitkan matanya saat dia mengalihkan pandangannya ke bawah, menatap bumi yang hancur. Ada fluktuasi gelisah yang datang dari arah itu. Ada getaran halus dari bumi, di langit, raksasa menyala kolosal yang dibentuk oleh Liu Ming sedang melihat bumi yang hancur di bawah. Samar-samar, dia merasakan riak aneh yang datang dari bumi di bawahnya. Anak itu masih memiliki kekuatan yang tersisa. Tatapan Liu Ming suram, serangannya sebelumnya seharusnya melukai Mu Chen. Selanjutnya, ada api surgawi yang kejam dalam energi spiritualnya, menyebabkan serangannya menjadi lebih kuat. Sebelumnya ketika menembus ke dalam tubuh Mu Chen, itu seharusnya memberinya masalah besar. Tapi kalau dilihat dari sekarang, apakah kamu mencoba menggertak? Rasa dingin melonjak di mata Liu Ming saat dia tiba-tiba melepaskan lolongan yang dalam. Energi spiritual menyala merah-merah seperti lava saat dimuntahkan dari mulutnya dan berubah menjadi beberapa naga lava. Naga menari di cakrawala saat melahap energi spiritual di wilayah ini dan membesar dengan cepat, bersiul. Melihat situasinya, energi spiritual yang tak terbatas di dalam tubuh Lin Jing juga tersapu, berubah menjadi seberkas cahaya saat bersiul di cakrawala. Upaya untuk menghalangi naga-naga itu. Tapi kali ini, naga api itu tidak pergi ke arahnya, itu menghindari kelincahannya dan dengan cepat menghantam tanah yang hancur. Jelas, Liu Ming tidak akan memberi Mu Chen kesempatan. Namun saat lahar itu hendak mencairkan bumi, ada seberkas cahaya hitam yang menyembur keluar dari tanah. Saat cahaya hitam menyebar, lava yang ganas dengan cepat berkurang. Di langit, Liu Ming tiba-tiba mengecilkan matanya,
Mata indah Lin Jing juga melebar karena terkejut saat dia melihat adegan ini. Di gunung yang jauh, keheranan tumbuh di mata hati peri rubah yang dipenuhi dengan keraguan. Dia melihat keadaan tanah yang menyedihkan dan berbicara dengan lembut. Sepertinya ada fluktuasi yang aneh. Fluktuasi itu, pria parubaya di sampingnya juga mengerutkan alisnya, dan tak lama kemudian, tatapannya berubah serius, sepertinya fluktuasi arah spiritual. Apa yang terjadi? Saat mereka tercengang, siluet perlahan melayang dari bumi yang hancur. Dia berdiri beberapa kaki dari tanah dan mengangkat kepalanya, wajahnya yang tampan dipenuhi dengan ketidakpedulian. Itu adalah Mu Chen. Pada saat ini, pakaian di bagian atas tubuhnya telah hancur karena dia terlihat sedikit mengerikan. Tapi di pupil hitamnya, sama tenangnya dengan jurang maut. Dia diam-diam melihat sosok merah di langit saat cahaya berbahaya berkedip di kedalaman matanya. Sungguh orang yang beruntung, Liu Ming tertawa terbahak-bahak saat melihat Mu Chen ditemukan. Mu Chen menatapnya, tetapi dia tidak berbicara. Dia perlahan mengangkat kedua tangannya dan meletakkannya bersama-sama di depan dadanya, membentuk segel yang sangat rumit, namun samar-samar akrab. Mulai arai, seiring dengan suara lembut yang keluar dari mulut Mu Chen, bumi bergetar hebat, retakan mulai menyebar di tanah di bawahnya. Di dalam celah-celah, cahaya hitam mengalir deras saat tanah tenggelam ke bawah dan lumpur berceceran. Dengan cepat, sebuah kawah dalam yang berukuran hampir 1000 kaki muncul. Kedalaman tidak bisa dilihat saat Mu Chen melayang di langit. Tatapan Liu Ming yang menatap Mu Chen tiba-tiba bergeser dan terfokus di kawah. Dia melihat 3 teratai hitam melayang dengan tenang. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari 3 teratai hitam saat mereka terjalin, membentuk arah spiritual yang kolosal dan rumit. Fluktuasi yang mengejutkan diam-diam beriak, menyebabkan kawah menyebar sedikit demi sedikit. Ketiga teratai hitam itu seperti binatang purba dalam kegelapan. Meskipun sunyi, itu memancarkan aura yang menyejukkan hati. Ini, Lin Jing sedikit terkejut ketika dia melihat 3 teratai hitam besar. Arai spiritual, di gunung yang jauh, wajah Heart Fiery Fox berubah untuk pertama kalinya saat dia menatap barisan besar yang terbentuk dari 3 teratai. Dadanya yang ditarik-tarik dengan kedua tangannya diangkat dengan lembut. Anak ini sebenarnya adalah master arai spiritual juga. Seru pria parubaya itu, ada kejutan yang tidak bisa disembunyikan dalam suaranya. Tidak heran dia merasakan fluktuasi aneh seperti itu sebelumnya, jadi Mu Chen bersembunyi sambil meletakkan arai spiritual. Arai spiritual ini mungkin telah mencapai manusia kelas 1. Spiritual Arai Master dibedakan menjadi 3 kelas manusia, mewakili penguasa kelas 9, Master Arai Spiritual Manusia kelas 1 setara dengan penguasa kelas 1 yang asli. Tapi yang jelas, Master Arai Spiritual Manusia kelas 1 terlalu langka dibandingkan dengan penguasa kelas 1. Selain itu, semua orang tahu bahwa arai spiritual yang diletakkan oleh Grandmaster dengan peringkat yang sama pasti akan ditekan oleh mereka yang memiliki level yang sama. Sebelumnya, Mu Chen dan memanfaatkan serangan Liu Ming untuk mengirim dirinya jauh ke dalam tanah. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa dia akan menggunakannya untuk menyembunyikan dirinya dan meletakkan arai spiritual di bawah tanah. Skema yang hebat dan berjuang secara sadar. Pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dibandingkan dengan pemuda sebelum mereka, kesadaran bertarung Liu Ming mirip dengan seorang anak kecil. Pada saat ini, bahkan rubah perihati mengangguk setuju. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya aneh saat dia menatap siluet pemuda yang mengambang di atas kawah besar. Pertempuran ini mungkin telah berakhir. Meskipun Liu Ming memiliki tubuh surgawi api surgawi, arai spiritual yang ditata oleh pemuda ini jelas tidak sederhana, kata pria parubaya itu. Dari arai spiritual 3 lotus, dia merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya. Dia belum menyaksikan arai spiritual kelas 6, tapi setidaknya, ini bisa membuatnya merasa takut. Saat mereka berbicara, Mu Chen mengangkat kepalanya ke udara dan menatap Lin Jing. Lin Jing, menjauhlah. Gadis muda itu menganggukkan kepalanya saat dia terbang kembali. Mu Chen kemudian melihat Liu Ming, dengan senyum dingin di wajahnya saat dia berbicara. Meskipun saya tidak memiliki benda surgawi yang berdaulat, setidaknya, saya masih memiliki ini. Tangannya yang ramping menunjuk ke arai spiritual. 3 lotus hitam ini adalah arai spiritual teratai iblis jagal.
Tingkat tertinggi dari arai spiritual ini adalah 4 teratai, dan Mu Chen hanya membentuk 2 teratai selama ini. Dengan pelatihan pahitnya, dia telah mencapai lompatan dalam budidaya arai spiritualnya. Dia diam-diam masuk ke alam spiritual arai Grandmaster. Gelombangnya ini bahkan tidak diketahui oleh 9 nether. Api melonjak di mata Liu Ming, tapi kali ini, dia tidak mengejek, dia merasakan fluktuasi gelisah yang datang dari arai spiritual ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan menjadi Grandmaster arai spiritual. Sial, dia mengutuk dalam hatinya, jika dia tahu, dia pasti tidak akan membiarkan Mu Chen hilang dari pandangannya. Selanjutnya, dia ceroboh, membiarkan Mu Chen mengeluarkan arai spiritual yang begitu tangguh. Selanjutnya, biarkan aku melihat seberapa kuat tubuh surgawi sovereignmu. Biarkan Anda bersaing dengan arai spiritual saya. Mu Chen dengan ringan tersenyum saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya segera, dia mengeluarkan lolongan saat itu terdengar di dalam hatinya. Menyembeli arai spiritual Lotus Iblis, aktifkan. Jutaan cahaya hitam tiba-tiba ditembakkan dari arai spiritual. Di dalam 3 teratai, kilau menjadi lebih dalam seolah-olah terbuat dari tinta. Ketika fluktuasi dalam arai spiritual telah mencapai batas, 3 lotus secara bertahap berubah menjadi bentuk yang substansial karena perlahan-lahan terpisah dari arai spiritual. 3 teratai hitam secara bertahap melayang saat beredar di sekitar Mu Chen, bahkan ruang terdistorsi pada saat ini. Tatapan Liu Ming tertuju pada 3 teratai hitam saat kegelisahan meningkat di hatinya, ini membuatnya merasakan dorongan untuk melarikan diri tetapi ditekan olehnya. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda dapat menghancurkan tubuh surgawi api surgawi saya. Liu Ming berkata dengan dingin, dia pernah bertarung dengan Grandmaster arai spiritual manusia kelas 1, tapi dia tidak berada dalam situasi yang terlalu sulit. Selama dia bisa menerima arai spiritual ini, Mu Chen pasti akan kalah karena Liu Ming tidak akan memberinya kesempatan untuk meletakkan arai spiritual lagi. Armor api surgawi, raungan dalam Liu Ming langsung melepaskan cahaya merah menyilaukan dari tubuh surgawi api surgawi. Pada akhirnya, itu mengalir keluar seperti lava, mendidih saat diam-diam memadat menjadi baju besi besar, tampak seolah-olah itu adalah baju besi paling kuat di dunia ini. Menghadapi arai spiritual teratai hitam misterius, Liu Ming juga menggunakan pertahanan terkuat dari tubuh surgawi api surgawinya. Ekspresi Mu Chen tenang saat dia melihat Liu Ming memanfaatkan pertahanan terkuatnya, jarinya yang ramping menunjuk ke bawah dengan ringan, di lokasi jarinya yang mengarah ke bawah, fluktuasi mulai muncul di ruang angkasa. Pergi, saat ia menunjuk ke bawah, tatapan Mu Chen tiba-tiba menjadi dingin, dan setajam pisau. 3 teratai tiba-tiba bergetar saat meledak dengan suara mendengung. 3 teratai hitam saling bertautan seolah-olah itu adalah seberkas cahaya hitam yang melintas di cakrawala. Dengan kecepatan luar biasa, itu telah menembus batasan ruang. Dalam sekejap, itu sudah muncul di hadapan tubuh surgawi api surgawi. Tidak ada jeda atau keraguan saat itu di Palu. Detik berikutnya, 3 teratai hitam telah bertabrakan dengan tubuh surgawi api surgawi. Terima kasih telah menonton.